Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang melihat kalian semangat pagi ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Luar biasa lengkap semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dampak pencemaran bagi kehidupan. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menyebutkan jenis-jenis pencemaran, menjelaskan dampak pencemaran bagi kehidupan, menjelaskan upaya mengurangi pencemaran, dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Sebelum mulai, siapa yang pernah melihat sungai kotor atau sampah berserakan di sekitar rumah? Saya, Bu. Saya. Bagus Sekali kalian memperhatikan lingkungan di sekitar. Itu menunjukkan sikap peduli lingkungan. Menurut kalian, apakah pencemaran dapat membahayakan bagi kehidupan? Bisa. Tepat sekali. Jawaban yang sangat bagus. Siapa yang tahu apa itu pencemaran? Saya Bu. Silakan Dini. Pencemaran adalah lingkungan yang menjadi kotor karena limbah atau sampah. Bagus sekali, jawaban ini sangat jelas dan tepat. Pencemaran adalah masuknya zat, energi atau makhluk hidup ke lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun. Pencemaran dapat terjadi karena aktivitas manusia maupun faktor alam. Ada yang tahu jenis-jenis pencemaran? Saya Bu. Saya Bu. Silakan Yopa. Pencemaran udara Bu. Hebat, betul sekali Yopa. Ada yang tahu lagi? Saya Bu. Silakan Al-Hikmah. Ada pencemaran air dan tanah Bu. Luar biasa, jawaban kalian sangat lengkap sekali. Selain itu, ada juga pencemaran suara. Kalian sangat aktif ya hari ini. Ya, Bu. Sekarang kita bahas pencemaran udara. Apa penyebab pencemaran udara? Silakan Anissa. Asal kendaraan Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih sudah menjawabnya Anissa. Ya Bu. Ada lagi yang tahu? Ya, Bu. Silakan Aldrin. Asap pabrik dan pembakaran sampah. Hebat, jawaban Aldrin sangat baik. Menurut kalian, apa dampak pencemaran udara bagi manusia? Saya Bu. Silakan Anissa. Bisa menyebabkan sesak napas Bu. Tepat sekali, Ibu bangga karena kalian aktif berpikir hari ini. Ada lagi yang tahu? Saya Bu. Silakan Stephanie. Dapat membuat batuk dan gangguan pernafasan. Luar biasa, tambahan jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya kita masuk ke pencemaran air. Apa contoh pencemaran air yang sering kalian lihat? Ya, Bu. Silakan Ilham. Sungai penuh sampah, Bu. Bagus sekali, itu contoh nyata dari pencemaran air. Apa dampaknya jika air tercemar? Ya, Bu. Silakan Andrin. Ikan bisa mati. Hebat, betul sekali. Ada lagi yang tahu? Saya Bu. Silakan El Zahra. Air jadi tidak bisa digunakan. Luar biasa, jawaban kalian sangat baik. Sekarang pencemaran tanah, apa penyebabnya? Saya Bu. Silakan Yopa. Sampah plastik dan limbah kimia Bu. Ya benar sekali Yopa. Apa dampak pencemaran bagi tanah? Saya Bu. Silakan El. Tanaman menjadi bertumbuh.
Kemudian ada juga mesin pabrik. Apa dampaknya? Silakan Anissa. Sulit untuk berkonsentrasi, Bu. Bagus sekali Nisa. Ada lagi? Saya Silakan Andrin. bisa mengganggu pencemaran. Hebat, jawaban kalian semakin lengkap. Sekarang bagaimana cara mengurangi pencemaran lingkungan? Saya, Bu, Silakan Dini. membuang sampah pada tempatnya, Bu. Sangat baik Dini. Ada lagi? Saya mau Silakan Ilham. mengurangi penggunaan plastik. Luar biasa jawaban dari Ilham. Ada lagi? Silakan Al-Hikmah. Menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Kalian sangat hebat dan peduli lingkungan. Kemudian di sini ada dampak pencemaran bagi kehidupan. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit, rusaknya lingkungan, mengurangi kualitas air dan udara, mengganggu ekosistem dan menurunkan kualitas hidup manusia. Kemudian di sini ada dampak bagi hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ikan mati akibat limbah, tumbuhan sulit tumbuh, hewan kehilangan habitat, dan ekosistem menjadi rusak. Kemudian ada upaya mengurangi dampak pencemaran. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, mendaur ulang sampah, dan tidak membakar sampah sembarangan. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan yang pertama yaitu bisa menjaga kebersihan sekolah, mengurangi sampah plastik, ikut kerja bakti, menghemat air dan listrik. Kemudian kita bisa mengajak teman kita peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini Ibu tadi kan sudah menjelaskan PPT. Di sini kita akan melakukan pertanyaan, melakukan diskusi. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Ilham, Aldrin, dan Dini. Kelompok kedua ada Kori, Stefani, dan Al-Hikmah. Kelompok ketiga ada Anissa, Jopa, dan El-Zahra. Untuk kelompok 1 pertanyaannya, mengapa pencemaran lingkungan dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Untuk kelompok 2, apa saja contoh pencemaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar, sekolah atau rumah kalian? Kemudian kelompok 3, apa upaya sederhana yang dapat dilakukan pelajar untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Silakan didiskusikan selama 5 menit. Kemudian perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusinya dari tempat duduk masing-masing. Apakah ada instruksi yang belum dipahami? Sudah mampu. Baik, silakan dilakukan bersama kelompoknya ya. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan nggak Pak? Ya, Bu. Nanti dibacakan dari tempat duduk masing-masing. Ya, perwakilan. Kalau bisa Iya. masih dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham kan? Paham. Bu. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis. Nanti setiap perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil dari diskusinya, dibacakan dari tempat duduk saja. Baik, langsung saja kelompok 1, dipersilakan. Ya, Bu. Silakan Dini. Saya akan membacakan yang kelompok 1, yaitu mengapa pencemaran lingkungan dapat membahayakan kehidupan manusia,
hewan dan tumbuhan. Jadi pencemaran lingkungan dapat membahayakan makhluk hidup karena udara, air, dan tanah menjadi kotor dan mengandung zat berbahaya. Manusia dapat terkena penyakit, hewan bisa kehilangan habitat atau mati, dan tumbuhan sulit tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih Dini. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan. Tadi saya perwakilan dari kelompok 2 dengan pertanyaan apa saja contoh pencemaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar sekolah atau rumah kalian. Jawaban dari kelompok 2 contohnya yaitu pencemaran di sekitar lingkungan adalah sampah plastik di selokan, asap kendaraan di jalan raya, pembakaran sampah dan sungai yang kotor. Pencemaran tersebut dapat mengganggu kesehatan dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Tepat sekali jawaban dari kelompok 2. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa upaya sederhana yang dapat dilakukan pelajar untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Pelajar dapat mengurangi pencemaran dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, membawa minum sendiri, menjaga kebersihan kelas, dan ikut kerja bakti. Tindakan sederhana tersebut sangat membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Sangat tepat sekali jawaban dari kelompok 3. Mari kita beri aplaus. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan kita hari ini? Silakan Dini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama bahwa pencemaran lingkungan dapat merusak kehidupan. Yang kedua, pencemaran lingkungan itu terdiri dari pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Pencemaran berdampak buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan kita sebagai pelajar harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Baik, terima kasih ya Dini. Pencemaran lingkungan tadi adalah masuknya zat berbahaya ke lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun. Kemudian jenis pencemaran tadi yang telah disebutkan Dini ada pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Kemudian pencemaran ini dapat berdampak buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ibu bangga karena kalian hari ini sangat aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Semoga setelah